Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 13 Mei 2023. Judul renungan, Persembahan Janda Miskin. Nats Alkitab terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya membeli jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Pernahkah Anda mendengar pendapat orang tentang memberi persembahan kepada Tuhan? Ada orang yang berpendapat bahwa memberi persembahan kepada Tuhan ukurannya adalah hati, bukan pada jumlah persembahannya. Di lain pihak, ada pula yang berpendapat bahwa memberi persembahan yang terbaik itu adalah dari jumlah nominalnya. Sebab sangat tidak mungkin ada orang yang memberi dengan hati yang tertuju pada Tuhan Yesus, namun memberi persembahan dengan ala kadarnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah memberi persembahan itu ukurannya adalah hati, sehingga tidak perlu dibarengi dengan jumlah nominal tertentu, atau haruskah berdasarkan pada jumlah nominal tertentu? Nas hari ini memperlihatkan 2 jenis orang yang memberi persembahan kepada Tuhan. Jenis yang pertama adalah orang-orang kaya yang memasukkan banyak uang ke peti persembahan. Jenis orang kedua adalah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang ke peti persembahan. Yesus mengatakan bahwa jumlah persembahan janda miskin jauh lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang kaya. Apa alasan Yesus mengatakan jumlah persembahan 2 peser atau 1 duit tersebut lebih besar dari yang lain? Karena janda miskin ini mempersembahkan seluruh nafkahnya. Saya menafsirkan seluruh nafkahnya sebagai nafkahnya di hari itu, bukan nafkah seumur hidupnya. Artinya bahwa sang janda rela menyampingkan atau mengenyampingkan kebutuhan makannya hari itu untuk membuktikan kasihnya kepada Allah. Sulit menelaahnya dengan akal, bukan? Yang jelas, janda miskin ini telah memperhatikan hidup yang sangat berkesan di hati Yesus. Sang janda sadar bahwa Allah adalah penjaga dan pemelihara jiwanya. Maka dari itu, ia tak mau hitung-hitungan dengan Allah. Janda miskin ini paham bahwa seluruh hidupnya adalah milik Allah. Itulah sebabnya hanya Allah yang pantas menerima pemberian terbaik darinya. Ini menjadi pelajaran berharga untuk setiap murid Kristus. Berkaca dari persembahan janda miskin, kita menemukan bahwa persembahan untuk Tuhan tidak ditentukan oleh berapa banyak atau sedikit jumlah persembahan tersebut, tetapi sangat ditentukan oleh seberapa besar dan dalam kasih kita kepada Allah yang telah mengorbankan anak yang tunggal bagi kita. Ditentukan oleh seberapa besar dan dalam kerinduan kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena saat kita berani mempersembahkan hidup kita untuk Allah, maka uang tidak lagi menjadi perkara yang terlalu besar untuk dipersembahkan kepadanya. Apabila seseorang mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka ia akan mempersembahkan sesuatu yang pantas bagi Tuhan. Sang janda miskin tahu bahwa mempersembahkan 2 peser uang itu masih dinilai kurang pantas untuk Tuhan. Tetapi ketika 2 peser uang itu adalah seluruh nafkahnya hari itu, maka ini menjadi berbeda. Terkadang kita patut mengesampingkan keinginan kita agar kita dapat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukankah sering terjadi gara-gara kita ingin memuaskan keinginan kita, lalu kemudian kita menunda atau bahkan membatalkan niat kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Saat kita sadar bahwa seluruh hidup ini adalah kepunyaan Tuhan, maka kita akan tahu memberikan yang pantas untuknya. Tuhan Yesus memberkati.